hukum Buddha hingga akhirnya memperoleh kesadaran. Sikap dan semangat menuntut hukum Buddha seperti itu memang sangat diperlukan. Tapi manusia sekarang cenderung terlihat penampilan luar seseorang, entah kemapanan materi, kecantikan, dan ketampanan, kepiawaian dalam mengungkapkan kata-kata. Keterikatan pada bentuk luar itu dapat membuat orang tidak mendengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang diucapkannya. Tapi dalam mendengarkan ceramah, kita tidak boleh mencampur adukan antara orang dengan hukumnya. Walaupun penyampaiannya tidak atau belum sempurna, tapi yang dibabarkannya adalah ajaran agama Buddha. Dengan melaksanakan kata-kata Buddha melalui suara orang tersebut, kita bisa mendapat karunia kebajikan dari Gohon Son. Sebaliknya, bila hati kita penuh rasa sabar, sebal, benci, atau dendam saat mendengar pembabaran tersebut, penderitaan nerakalah akan kita terima. Penderitaan neraka bukan hukuman dari Gohon Son, melainkan karena diri sendiri yang melakukan pemfitnahan Dharma, antara lain meremehkan atau menghina, membenci, iri hati, serta dendam kepada orang yang percaya hukum Buddha. Keempat, pemfitnahan Dharma ini amat berat karena yang jadi objek adalah orang yang percaya kepada hukum Buddha atau Gohon Son. Apapun alasannya, Buddha Nichiren mengajarkan tidak boleh membenci orang lain. Tapi seringkali pelaksana kepercayaan beberapa tahun kemudian kehilangan hati untuk menuntun hukum Buddha, maka jatuh ke dalam pemfitnahan Dharma ini. Saat mendengarkan ceramah, perasaan jiwa tidak tertarik untuk meningkatkan kepercayaan atau kesadaran, bahkan cenderung meremehkan diri sang penceramah, entah mengobrol dengan umat di sebelahnya, tidak mau mendengarkan, bahkan mengkritik isi ceramah dan mentertawai si penceramah. Itu sebabnya seseorang yang telah lama menganut agama Buddha tidak memperoleh kemajuan yang berarti dalam hidupnya. Penceramah tentu tidak elok apabila mengklaim, "Jangan melihat saya sebagai orang yang belum sempurna, tapi dengarkanlah kata-kata Buddha yang saya babarkan." Karena dengan berkata seperti itu berarti orang tersebut tidak melaksanakan apa yang diceramakannya sendiri. Pendengar juga tentu tidak mendapat manfaatnya. Hukum Buddha yang diceramakan itu juga berlaku atau ditujukan kepada diri sendiri. Yang diceramakannya itu adalah 3 jodoh baik bagi dirinya. Ketika menemui kesulitan, maka apa yang diceramakan akan teringat kembali untuk dilaksanakan dalam upayanya mengatasi kesulitan itu. Orang tersebut sejokjanya akan sadar dan malu. Sebaliknya, bila tujuan berceramah hanya untuk umat, tidak termasuk untuk diri sendiri, maka ceramahnya tidak akan menjadi jodoh baik untuknya. Jadi saat menemui rintangan, ia sendiri tak dapat mempergunakan apa yang diceramahkan, tapi hanya berfungsi sebagai pengetahuan filosofi belaka. Akibatnya, ia mungkin akan mundur hati kepercayaan. Camkanlah, apa yang diceramahkan untuk orang lain juga berlaku untuk diri sendiri. Bagaimanapun apa yang ditulisnya bagi orang penulis, dengan sikap ini, penceramah dapat membabarkan hukum Buddha sesempurna mungkin. Ada penceramah yang membabarkan hukum Buddha disesuaikan atau berdasarkan keadaan dan kondisi dirinya. Misalnya tak berani menyampaikan pentingnya dana paramita karena dirinya sedang dilanda kesulitan ekonomi. Tidak berani mendorong anak-anak umat lain untuk menganut ajaran Buddha karena anaknya sendiri percaya filsafat lain. Tidak berani menganjurkan orang lain membuang emosinya karena kemarahannya sendiri. Aksi yang sering meledak dan sebagainya. Sikap seperti ini sangat keliru. Bahkan dapat dikatakan memutarbalikkan ajaran Buddha. Maka ceramah yang disampaikannya terasa hambar, tidak terasa getaran maitri karunanya. Seharusnya meskipun diri sendiri belum bisa sepenuhnya melaksanakan kata-kata Buddha, tapi tetap membabarkan hukum Buddha ini. Sikap jiwa seperti inilah yang dapat diterima oleh segenap umat pendengar. Sembari diri sendiri terus melakukan
melakukan perbaikan diri. Kita perlu mengembangkan empati. Bila kita berada pada posisi sebagai penceramah, dapatkah kita berceramah lebih baik daripada dirinya? Sikap bijaksana seperti ini sangat berguna diterapkan dalam tiap aspek kehidupan sehari-hari. Dalam keluarga, tempat kerja, susunan, bisnis, ataupun pergaulan sosial lain. Sering kita terjebak dalam pandangan yang tidak pada tempatnya, yaitu memandang terlalu tinggi atau rendah orang lain, merasa diri sendiri terlalu tinggi atau rendah. Padahal bila kita cermati lebih mendalam, kita adalah sama-sama manusia yang memiliki 10 dunia perasaan jiwa, tidak relevan untuk menjadi angkuh maupun minder. Sikap objektif yang berdasarkan hukum Buddha inilah yang akan menuntun kita menjadi arif bijaksana. Gohonson adalah wujud kemanunggalan manusia, Nichiren atau Daishonin, dengan hukum atau Nam-myoho Renge Kyo. Perilaku seumur hidup Buddha Nichiren Daishonin adalah Nam-myoho Renge Kyo itu sendiri. Jadi pada dasarnya manusia dan hukumnya tidak terpisahkan. Sering kita dengar orang umat Gohonson kok perilakunya buruk, protes dengan mengkaitkan antara umat dengan agamanya jarang ditujukan pada pemeluk agama lain, karena agama lain tidak mengumandangkan hukum agama mereka segencar kita. Pernyataan ini menunjukkan pandangan masyarakat umat Gohonson harus berperilaku sesuai ajaran Buddha. Memang seharusnya demikian. Dalam salah satu gosho dikatakan, tersebar luasnya hukum tergantung manusianya. Hukum ini takkan tersebar luas dengan sendirinya, tapi perlu orang yang menyebarkannya. Maka peran manusia dengan segala sikap dan perilakunya sangat penting. Orang takkan melihat kekuatan hukum ini jika kita tidak melaksanakan dan membuktikan kebenaran hukum ini. Dalam kebangkitan agama Buddha sangat penting bagi kita untuk membuktikan kekuatan hukum secara nyata atau konkret dalam perilaku kehidupan. Keteladanan sikap kita akan membuka mata orang banyak akan kekuatan hukum ini. Inilah juga yang dikatakan sebagai Shakobuku 2. Kini saya telah mengerti, mendengarkan pembabaran hukum Buddha tidak boleh terikat pada pribadi sang pembabar. Tapi sangat sulit bagi saya untuk mendengarkan ceramah dari orang yang saya ketahui pasti kelakuannya bertolak belakang dengan apa yang diceramakannya. Setiap kali saya mendengar suaranya, langsung dalam hati saya timbul rasa antipati. Tapi saya sendiri pun tidak mau terpancing untuk membuat pemfitnahan Dharma lagi. Bagaimana mengatasi rasa benci itu? Jawab, salah satu penderitaan besar menurut agama Buddha adalah bertemu dengan orang yang dibenci. Apalagi dengan sesama umat sudah pasti akan sering bertemu. Bahkan harus saling bekerja sama dan mendengar ceramahnya. Pasti suatu penderitaan besar. Ada pendapat daripada membuat karma buruk lebih baik menghindar. Kalau tidak ketemu orang tersebut, tentu saya tidak akan membuat karma buruk. Lebih baik saya tidak ke pertemuan atau tidak aktif sama sekali. Pendapat di atas sepintas benar dan masuk akal, tapi bila ditinjau lebih mendalam ternyata salah sama sekali. Bagaimanapun setiap umat Buddha Nichiren Shoshu harus ikut dalam keaktifan. Hanya dengan ikut aktivitas susunanlah jiwa seseorang dapat terbuka dan kesadaran jiwanya meningkat. Suka duka dalam susunan akan mendorong meningkatnya kesadaran jiwa. Bila hanya Gongyo Daimoku di rumah jiwa Buddha takkan terbuka. Kita dapat merasakan perbedaan besar sebelum maupun setelah masuk dan aktif dalam susunan. Tetap dalam susunan merupakan bagian sangat penting dalam upaya kita mempertahankan kesadaran kita masing-masing akan hukum pokok. Maka apapun yang terjadi hendaknya jangan sekali-kali meninggalkan susunan. Memang sangat sulit bagi kita untuk membedakan manusia dan hukumnya.
dan bukti nyata yang ada pada sang penceramah membuat para pendengar percaya akan apa yang dikemukakannya. Orang yang perilaku kehidupannya bertolak belakang dengan yang diceramahkannya sendiri membuat orang sulit percaya akan kebenaran hukum Buddha. Tapi bila kita bersikap tidak mau mendengar sama sekali terhadap ceramahnya, membuat kita tidak bisa maju secara spiritual. Tiap insan mempunyai kesesatannya sendiri yang mungkin telah disadarinya, tapi untuk mengubahnya menjadi kesadaran tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Bagaimanapun bila orang tersebut terus berada dan aktif dalam susunan, suatu saat ia pasti sadar melalui pengalaman hidupnya. Kita tidak dapat mengatur orang lain agar sesuai dengan keinginan kita. Yang dapat kita lakukan adalah menjaga agar orang itu tidak kalah suasana bila menghadapi rintangan dari karmanya. Dan penting sekali bagi kita untuk mengubah cara berpikir kita dalam menerima orang lain dengan apa-apa adanya. Bila diteliti, ternyata tidak semua orang benci padanya. Bahkan masih ada yang dapat bersahabat dengan wajar dengan orang tersebut. Mengapa orang yang sama telah membangkitkan rasa benci pada diri kita? Inilah jodoh karma atau jodoh jiwa kita, dan kita telah terpancing untuk mengeluarkan rasa antipati kita terhadapnya. Kalau tidak berjodoh, tentu tidak bertemu dengan daerah atau cabang yang sama atau bahkan sama sekali tidak mengenal dengannya. Tapi karena adanya ikatan jodoh, maka bertemu. Jadi jangan menghindar dari kenyataan akan adanya jodoh ini. Tapi atasilah hingga kualitas jiwa kita meningkat. Ketika kualitas jiwa kita meningkat, kita dapat mengembangkan sikap welas asih, simpati, hingga empati terhadap orang lain. Pikiran kita menjadi lebih terbuka untuk melihat segala sesuatunya dari banyak sisi. Bukan berarti kita membenarkan atau mendukung perilakunya yang bertolak belakang dengan ajaran Buddha. Renungkanlah dalam jiwa kita sendiri ketika bersimpu di hadapan Guonson, melantunkan Gongyo dan Daimoku. Pasti akan didapatkan hikmat positif dari segala peristiwa. Bukalah jiwa kita selebar-lebarnya untuk dapat menerima orang lain seadanya. Jiwa sempit membuat kita menjerumuskan diri sendiri ke dunia neraka, yang suatu saat akan terwujud nyata sebagai nasib buruk. Kita akan menderita dengan terbukanya jiwa kita untuk menganalisa dan menemukan kelemahan yang ada pada orang lain. Kita sendiri dapat terhindar dari karma dan nasib yang sama. Akhirnya, kita akan berterima kasih kepada orang tersebut karena melalui jodoh dirinya, kita dapat meningkatkan kesadaran diri sendiri. Yang dapat meningkatkan kesadaran jiwa dan harkat kemanusiaan kita adalah kita sendiri. Bagi penceramah, perlu kesadaran yang tinggi bahwa Anda mengemban tanggung jawab besar dalam pembinaan umat. Sikap dan perilaku Anda dalam kehidupan sehari-hari adalah bagian tak terpisahkan dari tugas. Anda sebagai penceramah, umat melihat sikap dan perilaku Anda sebagai praktik dari ajaran yang Anda ceramahkan. Apabila Anda merasa ada sikap atau perilaku yang belum sesuai dengan ajaran Buddha, maka perbaikilah diri, jangan menyerah terhadap ego diri sendiri. Hal ini hendaknya dijalankan dengan penuh sungguh hati dan bukan sebagai beban. Terima kasih. Namyo Renge Kyo. Namyo Renge Kyo. Oke. Liz? Siapa biasanya? Liz ya? Liz? Mulai? Halo, malam. Ya. Namyo Renge Kyo. Namyo Renge Kyo. Namyo Renge Kyo. Pada Bu Aping, Pak Andre, Tace belum datang ya? Belum ada ya? Bu Liun? Belum ya? Rahman, pokoknya semua dah ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, selamat malam ya. Saya rasa
kalau kita baca manusia dan hukum kan ya, hari ini kita belajar. Dan di sini ada kata-kata, sering saya mendengar kalimat nasihat, ikuti hukumnya, jangan ikuti orangnya. Jadi atau bahasa Jepangnya eho puenin. Jadi kalau kita baca tadi semua dua penjelasan ini, rasanya jelas sekali ya. Jelas sekali, benar-benar jelas sekali. Jadi tanpa ada pembabaran juga sebetulnya kita jelas sekali. Udah disangkal, udah diterangin, udah diapain, jelas sekali. Cuman malam ini kita bagaimana kita keluarkan pendapat masing-masing. Kalau yang di buku sini kan tuh jelas sekali ya. Jadi memang di sini dikatakan jangan ikuti hukumnya, jangan ikuti orangnya. Itu mah udah kata-kata klise ya, udah biasa. Itu mah pembelaan diri hukumnya. Memang hukumnya itu adalah hukum sakti. Itu kita harus akuin dan harus ikutin. Kalau orangnya kan proses. Yang kemarin kayak ceramah Gosyo, Rahman tanyain, orang bobrok di mana? Ini. Kok masih begitu? Iya, kenapa? Itu dalam proses. Selama hukum sakti ini ada, itu pasti bisa merubah orang itu. Kalau dengan apa? Kalau dia menjalankan. Tapi kalau dia nggak melaksanakan, hukum sesakti apapun nggak bisa merubah dia. Kan di sini dikatakan, kita harus membuka hati kita tuh lebar-lebar, pintu hati. Jadi kita nggak boleh malahan apa yang kita ngomongin, apa yang kita ceramahin, itu akhirnya kan ikutin hukumnya, jangan ikutin guanya dong. Gua mah emang nggak bener, nggak boleh begitu juga, itu begitu pun salah. Jadi memang hukumnya sakti. Nah kita sebagai manusianya itu harus melaksanakan, mungkin ya perlu proses. Bisa ada yang setahun, 2 tahun berubah. Mungkin kita nih sekarang misalnya, kita orangnya sombong, pemarah, emosi. Ya mungkin sekarang kita masih emosi, pemarah, sombong, tapi kita ikutin terus proses. Lama, pasti kalau kita mau menjalankannya juga dengan Shin-Gyogaku. Kalau nggak dengan Shin-Gyogaku juga nggak bisa. Nggak ada pertemuan, nggak suka belajar, nggak suka kenshu, terus nggak melaksanakan Gongyo Daimoku, apalagi sekarang Daimoku mesti banyak, nggak Daimoku, ya biar dibilang saya umat NS nggak berubah, hukumnya sesakti apapun nggak bisa berubah. Makanya kita tuh Shin-Gyogaku itu penting, udah hukumnya sakti. Kita sebagai manusianya itu harus Shin-Gyogaku, percaya sungguh-sungguh. Kan juga di pelajaran kemarin kan kita di anak cabang juga bilang, jangan pelajaran ajaran yang sementara tuh kita masih pegang, masih kayaknya tahayul, masih percaya. Kalau udah ada gonson nggak boleh ada tahayul lagi. Tahayul bisa menghambat kehidupan kita. Oh iya, nggak boleh gunting kuku malam-malam. Kayaknya nyumpain orang tua meninggal, kan kalau dulu begitu kan. Itu mah udah nggak ada, kita ada gonson. Itu berarti tuh kita masih ajaran sesat itu kita masih pegang. Akhirnya kalau kita begitu, Nenek lagi pertemuan. Kalau kita begitu, itu akhirnya menghambat kemajuan diri kita sendiri. Jadi yang ajaran-ajaran sementara yang tahayul gitu, yang kepercayaan tahayul itu harus kita buang. Jadi kita hanya percaya hukum sakti ini. Jadi memang hukumnya udah sakti. Itu di sini dikatakan putra Himalaya aja dia mau mendengar kata-kata Buddha itu berani mengorbankan jiwa raganya. Kan dia lagi main nih di hutan, putra Himalaya ini, dia dengar kata-kata Buddha, aduh tertarik, tapi sampai situ doang, cuma separuh. Tapi sambungannya apa? Dia bilang minta separuhnya lagi dong diterusin. Barang dia lihat yang ngebabarin siapa?
iblis, mukanya serem. Tapi dia mau, pokoknya kata-kata Buddha itu yang dia pegang. Dia nggak pandang mukanya serem kayak jelek, nggak. Jadi pokoknya terusin. Tapi dia bilang, si iblis bilang apa? Tapi dia nggak ada tenaga nih, mesti makan dulu darah yang segar, daging yang segar, baru dia nanti ada tenaga, baru nanti dia kuat ngebabarin. Nggak apa-apa. Yang akhirnya diterusin, boleh katanya, diterusin. Nah, akhirnya iblis itu meneruskan kata-kata itu. Setelah selesai, Putra Himalaya ambil kata-kata itu semua dia tulis di gunung, di batu, di dinding, di pohon, di mana semua. Dia untuk apa? Untuk meninggalkan kita umat manusia yang untuk sekarang ini. Jadi dia tulis semua kata-kata Buddha itu. Nah, di sini di perumpamaan itu mengajarkan kita apa? Kita tuh tidak boleh melihat misalnya nih, jangan terikat, wah yang ceramah orangnya jelek. Kalau cantik kayaknya ngelihatnya enak, kalau tampan juga ngelihatnya enak. Terus ya yang ngomong juga dia aja masih miskin, masih susah. Mana udah menganut kok, mana masih susah. Malahan gua yang diajarin yang udah kaya, yang udah banyak duit. Itu tidak boleh begitu. Kita tuh mau mendengarkan apa? Kita mau mendengarkan kata-kata Buddha. Yang mau mencapai kesadaran Buddha siapa sih? Dia apa kita? Kan kita. Umpama yang ceramah kata-kata Buddha, tapi dia nggak menjalankan, itu karma dia sendiri, nasib dia sendiri. Kita yang mendengarkan dari orang yang kita nggak demen itu kita remehkan, tapi kalau kita yang melaksanakan, kita bisa yang dapat kurnia. Itu begitu. Jadi kan saya suka sering berprinsip begini, ya dia nggak mau demen sama saya, nggak mau dia mau benci saya, dia mau marah, yang penting hati saya nggak benci sama dia, nggak marah sama dia sedikit pun. Tapi itu tulus loh, nggak ada perasaan begitu. Yang penting kita nggak marah. Umpama dia juga tetap, biar kita nggak marah juga, dia tetap menyingkirkan kita, bukannya oh ya udah biarin lah, gue terima aja. Bukan dengan menerima aja, kita pun harus introspeksi. Kenapa ya dia nggak demen sama saya? Kenapa ya dia bisa begini? Sebagai penganut tuh begitu. Jangan, kan di sini dikatakan, jangan kita akhirnya melarikan diri. Waduh, gua nggak demen dah sama ceramah tuh orang, pimpinan itu gua nggak demen. Orangnya judes, ketus kalau ngomong. Mendingan jauh-jauh dah, ada dia belakangan ngeliat kek, ada apa kek. Itu kita salah. Itu kita melarikan diri dari jodoh. Kan saya sering katakan, kalau jodoh itu emang berjodoh sama kita, tetap dia ada terus. Tapi kalau jodoh itu udah habis, karma kita yang emang dibenci sama orang atau gak didemenin orang, dihina sama orang udah habis, dengan sendirinya orang itu diem, malahan bisa berbalik sama kita. Jadi semua juga di sini berbalik apa ya? Berbaliknya pada diri kita sendiri. Kalau agama Buddha kan bilangnya apa? Jangan menyalahkan luar dah. Semua kejadian di luar itu adalah akibat diri sendiri. Tapi kita sebagai manusia biasanya mau ambil yang enaknya aja. Dia sih, gua nggak begitu. Dia sih emang paling enak bilang dia sih. Ketimbang introspeksi diri sendiri kan susah nyarinya. Dan juga sakit kalau ketemu. Nah, di sini bagaimana kita yang akhirnya Putra Himalaya itu, begitu dia udah nulis semua kata-kata Buddha di dinding, di batu ya, terus dia langsung loncat. Mau apa? Mau supaya mati, kan darahnya diambil, dagingnya diambil. Tapi di situ dia tidak mati, disambut oleh Buddha. Jadi nggak jadi mati. Jadi itu hanya perumpamaan. Nah, jadi selama orang itu membabarkan kata-kata Buddha, meskipun statusnya apa, sekolahnya mungkin ya nggak sampai S1, S2, apalagi cuman SMA atau SD, SMP. Tapi selama dia kata-kata Buddha itu dia pahamin,
pahamin ya. Selama kata-kata Buddha itu dia pahamin, itu patut kita laksanakan. Kalau kita nggak mau laksanakan, ya udah, kesombongan kita yang kita pelihara, akhirnya kita jadi kayak Sariputra yang belum jobut. Karena sombongnya nggak bisa jobut. Manusia juga begitu, karena sombongnya, sombong itu paling merusak loh. Merasa diri sendiri hebat, merasa diri sendiri, nih gua ini nih gua dia mah apa, itu paling rusak loh. Jarang ada orang kayaknya bukannya rendah diri, kayaknya rendah hati, jarang. Makanya itu kita hari demi hari, mungkin hari ini kita belum bisa, tapi kita ada gonson. Mungkin hari ini kita masih kelakuannya belum benar, masih sombong, masih ini, masih itu, benci orang. Tapi semua proses, perlu proses. Kalau kita melaksanakannya sungguh-sungguh, nggak ada yang nggak mungkin, itu pasti bisa. Karena gonson itu, Namyo Renge Kyo itu, hukum sakti. Kenapa dinamain sakti? Ya sakti, kita kan tahu sakti itu apa. Ya hukum sakti dan hukum alam semesta. Kalau kita mau menyatu dengan alam semesta yang saya sering katakan, ya pasti kita punya gerakan, kita punya penghidupan, kita punya semuanya itu didukung sama alam semesta. Ya mungkin di situ juga sehari-harinya kita masih jatuh bangun terus karena apa? Agama Buddha itu perlu penuntutan. Kalau kita nggak mau menuntut, ya cuma ngikut-ngikut aja nggak bisa. Itu harus kita tuntut dan harus kita laksanakan. Tapi selama kita nggak laksanakannya cuman ya ikut-ikutan gitulah, ya gitulah, udah di luar mah udah jadi gua yang sebenarnya, itu nggak akan berhasil, nggak akan. Jadi makanya sering dikatakan, kan sering juga ada yang tanya, udah lama Sincin tapi kok kehidupannya masih begitu-gitu aja, kelakuannya masih begitu-gitu aja, nggak robah. Di rumah kalau ngomong marahin pembantu, itu kebun binatang keluar semua, kan dia ada gonsong. Kok kenapa begitu? Padahal dia udah lama loh. Ada yang suka nanya begitu. Ya karena kita jangan nyalain hukumnya yang sakti ini, karena dianya nggak melaksanakan. Mungkin pertemuan aktif, mungkin Kenshu juga aktif, tapi pelaksanaan perombakan sifat jiwanya dia nggak laksanakan. Ya nggak bisa. Kita buat aktif aja pertemuan, baca gosyo ini ono, tapi kita nggak mau laksanakan di kehidupan kita, masuk ajaran ini di kehidupan kita, itu jadinya bohong belaka. Baca gosyo tapi kita nggak laksanakan di kehidupan kita. Lagi mau marah aja, lagi mau benci aja. Kan di sini dikatakan marah, benci, iri hati, dendam itu adalah pemfitnahan dharma loh. Itu begitu. Jadi kita jangan pikir, oh pemfitnahan dharma orang yang udah keluar dari NSI, oh dia memfitnah dharma, atau dia pindah ke tetangga yang lain gitu. Itu pemfitnahan dharma, ngejelek-jelekin gonson. Bukan, marah, benci, iri hati, dendam aja udah memfitnah dharma. Kenapa? Karena kan diajarkan setiap umat itu, setiap orang siapapun juga, dia mau punya gonson atau tidak, dia sebetulnya ada jiwa Buddhanya. Jadi orang itu harus kita agungkan. Harus kita agungkan. Ya untuk mengagungkannya memang kita sebagai manusia susah ya, tapi ya yang paling enggak kita tuh nggak mau benci, nggak mau marah, nggak mau iri hati. Kecuali ada batasnya, marah yang bagaimana, kan bukannya kualitas marah jadi gitu, nggak boleh marah dah, jadi nggak marah-marah. Mana mungkin, semua orang tuh lengkap 10 dunianya. Tapi 10 dunia itu, dunia mana yang kita mau dulukan? Yang pasti 3 dunia buruk itu harus kita tekan paling bawah. Jadi semua kita berdasarkan jiwa Buddha. Jadi begitu mau marah, ya dia juga ada jiwa Buddhanya ya. Nggak ada,
gue juga mau robah nih perasaan jiwa saya yang begitu jelek, begitu ini. Saya mau, memang sakit, sulitnya bukan main. Dan sampai sakit, bisa nelen-nelen ludah, bisa napas juga kita tarik, saking nggak mau marah, saking nggak mau benci, bisa begitu. Tapi kita laksanakan. Kalau kita didik jiwa kita begitu, bisa. Tapi kalau kita anggap enteng aja, ya udah los-los aja tiap hari, nggak bisa. Akhirnya kita hidup seperti manusia yang biasa, bukan seperti kita yang udah ada gonson. Jadi sebaliknya, bila hati kita dipenuhi benci, sebal, dendam saat mendengar pembabaran orang yang kita nggak demen tersebut, maka penderitaan nerakalah yang kita dapat. Jadi ada nih, waduh dia mah nggak bisa ngomongnya, di Han juga nggak enak, di Ciku juga nggak enak, aduh dia lagi, pinteran juga gua. Nah itu kesombongan kita, akhirnya menganggap orang itu remeh, padahal dia lagi membabarkan kata-kata Buddha. Dia lagi nggak membabarkan kata-kata Buddha aja, kita nggak boleh meremehkan. Apalagi dia lagi membabarkan kata-kata Buddha. Udahlah, gua nggak demen. Makanya sering kan di pertemuan ada yang ngobrol, ada yang sampai berisik begitu, sampai yang mau ceramah juga kayaknya ya. Kalau kita di Ciapus juga, aduh berisik amat, sampai yang depan juga mau ngomong kayaknya terganggu. Memang kalau kita ceramah ada yang ngomong pusik-pusik ini ono, itu pasti terganggu. Nah kita tuh karena nggak demen sama orang itu, nggak tertarik ngomongannya, akhirnya kita buat kegaduhan. Itu sebetulnya tanpa kita sadarin, kita juga membuat karma. Jadi bukan kita malahan mau sungguh-sungguh mendengar kata-kata Buddha, malahan kita meremehkan orang itu. Nah di sini, jadi akhirnya apa? Jadi kita tuh melakukan, maka penderitaan nerakalah yang kita dapat. Karena kita nggak seneng, kalau orang tuh kalau nggak seneng sama orang, benci sama orang, apa sih? Pasti neraka ya. Pasti, semua juga neraka. Kayaknya aduh, lihat dia sebel, aduh nggak enak dah. Kayaknya kalau bisa nggak usah pertemuan dah, habis ada dia. Itu salah, di sini dikatakan. Justru adanya orang itu kenapa berjodoh sama kita? Kenapa kita doang yang benci? Kok sebelah kita, teman-teman kita yang lain nggak benci sama dia? Kenapa? Itu berjodoh sama kita. Dia ada jodoh sama kita. Saat itu keluar, ketemu jodohnya. Kita pun sebetulnya, kalau kita berkaca diri, kita pun ada kesombongannya. Kalau orang sombong kan paling nggak demen ngelihat orang maju kan. Ngelihat orang ngomongnya pinter juga kita udah nggak demen. Karena apa? Yang lebih pinter dari kita ngomong. Kita udah kayaknya, kayaknya apa mau nyarinya kesalahan orang itu. Itu berarti tanpa kita sadarin, itu kita terselip kesombongan diri kita. Kayaknya, aduh gue mau nanya nih, yang paling susah, biar dia nggak bisa jawab, biar dia rasain. Itu kesombongan. Tapi kita bagaimana? Kita tuh sungguh-sungguh mau kata-kata Buddha ini bagaimana ya? Menurut saya begini, menurut saya begini. Jadi semua harus kata-kata Buddha kita ungkapin perasaan kita. Jangan kita malahan mau cecer orang itu yang sulit sekali. Itu berarti sombong. Berarti tuh kita tuh bukan kita ingin tahu, tapi terselip mau ngejatuhkan orang itu. Ada kan orang yang pertanyaannya suka begitu kan? Ada, bukannya nggak ada. Jadi di sini semua berbalik kepada pelaksanaan orang itu sendiri. Hukumnya sakti. Hukumnya bukan main saktinya, tapi kalau kita nggak ada pelaksanaannya, dan kita selalu membela diri kita, kita tidak mau melaksanakan untuk diri kita sendiri. Sampai kapanpun kita tuh boro-boro mencapai kesadaran Buddha. Kehidupan aja juga pasti belepetan. Belepetannya apa? Mungkin saat itu ekonomi susah, jadi kesulitan ekonomi. Mungkin besok kesulitan anak narkoba, anak ini. Mungkin besok kesulitan penyakit. Jadi ada aja.
selalu ada aja. Jadi nggak ada tuh kita yang dibilang kita tuh mau mencapai kesadaran Buddha hidup tenang. Sebetulnya kita nggak jauh-jauh. Kita jangan terlalu muluk-muluk kesadaran Buddha, duduk seperti Buddha diagung-agungkan. Bukan. Kita hidup tenang. Kita hidup gembira. Hari-hari kita tenang, nggak ada masalah apa-apa. Hidup bisa gembira. Itu kita sebetulnya dunia Buddha kita itu kita lagi sedang ngerasain. Itu aja. Kenapa? Kan Buddha itu manusia yang sadar. Kenapa? Karena kita dipenuhin kesadaran. Oh iya, saya nggak mau marah. Iya, saya juga lagi proses. Bukannya nggak proses, jangan membela diri. Di sini dikatakan, membela diri itu paling nggak boleh. Oh, saya memang penceramah. Dia mesti dengerin dong kata-kata saya. Ini kan di Gosyo yang katakan begini. Saya mas saya, itu nggak boleh. Penceramah itu kita harus tiru. Justru kita harus. Ya mungkin sekarang kita lagi proses. Tapi harus dan harus bisa. Sampai titik akhir kita meninggal, kita tuh sudah banyak jalankan paling nggak perombakan sifat jiwa. Yang dulunya kita siapa, sekarang kitanya siapa. Itu harus. Jadi kita tidak mempunyai perasaan atau tidak mempunyai perasaan atau jiwa yang tertarik untuk meningkatkan kepercayaan atau kesadaran kita. Jadi itu kita tuh nggak ada rasanya pengennya ya begitu dah, nggak ada kepengen pengen meningkatkan hati kepercayaan kita dan meningkatkan kesadaran kita saat ini. Kan sering saya katakan mumpung, kita harus bilang mumpung kita sekarang hidup ini ketemu Gonson dulu kita belum tentu ketemu, nanti juga belum ketemu itu tergantung karma kita. Tapi mumpung sekarang kita ada hukum sakti ini, kita tuh harus merombak. Kan udah dibilang, sering saya katakan, tulang kita mah udah bertumbuk-tumbuk hidup mati, tapi baru kali ini kita ketemu hukum sakti dan kita melaksanakannya. Makanya kita harus ambil kesempatan ini. Jadi jangan sampai akhirnya setelah meninggal kita tuh sia-sia, tidak ada perombakan sifat jiwa sama sekali. Aktif sih aktif, di susunan aktif, kenshu aktif, semua aktif. Tapi yang lebih utama lagi apa? Perombakan sifat jiwa. Dari kita yang kayak gimana, kita tuh berombak sampai akhirnya di sini dikatakan, jangan kita nggak merombak, malahan orang akhirnya mencemooh kita. Ih, dia udah ada gonson, kok dia nipu ya? Oh dia ada gonson, dia jual barang palsu ya? Itu jangan begitu. Jadi akhirnya kita tanpa sadar itu kita menjelekan gonson. Bukan kita tiru sikap si Jokingo yang terkenal, si Jokingo dari Hokkekyo. Bukan. Oh si ini nih, oh dia orang gonson hebat, kalau beli sama dia pasti orangnya udah on time, orangnya baik, pasti dia jujur dah, dia mah nggak bohong, duitnya juga nggak palsu, gini. Bisa begitu orang percaya kita, jangan. Nah dengan begitu, tanpa kita sadarin, bayang-bayang kita sebagai umat NSI itu udah ada nama, ada nama baik. Itu sebetulnya ya, kalau yang saya rasakan, orang bisa bilang, aduh dia hebat tuh, dia mah gonson, lu mesti percaya dah dia begini, karena emang kelakuan kita baik ya, bukannya karena dia orang gonson, kelakuan kita baik. Dengan begitu aja orang sampai memuji kita, itu tanpa kita sadarin, itu karma baik tuh melekat di badan kita. Kurnia tersembunyi imbalan nyata, itu bisa begitu. Kan orang bisa lihat, oh kalau kita bawa nama jelek, bawa nama orang gonson jelek ya, gini-gini, itu kita membuat karma. Memang nggak kelihatan orang siapa yang bilang, yang nggak menganut orang lain, emang nggak kelihatan, karena bukannya sesama umat, apalagi sesama umat, sampai dia benci kita, sampai dia nggak demen sama kita, sampai dia lambat laun karena benci, dipendem, sampai dia mundur hati kepercayaannya. Di sini dikatakan, sampai dia mundur, sampai dia nggak pertemuan, itu adalah dosanya kita, dosa besar kita. Makanya di sini kita sesama
kan bukannya sesama umat aja loh, sesama umat manusia, bukannya sesama penganut aja, sesama orang Gonson gitu, bukan. Sama umat manusia itu kita mulai membuka hati kita bahwa dia ada jiwa Budanya, kita harus hormatin, kita harus sayangin, itu mesti begitu. Jadi kalau kita nggak mau belajar sedikit aja, sedikit demi sedikit, hari demi hari, kita tuh nggak bisa akhirnya mencapai kesadaran. Jadi kita juga tidak boleh, jadi sifatnya seperti binatang kita. Kalau yang tinggi, kita nggak takut tuh ngomongnya juga, maaf ya, gini-gini. Tapi begitu sama yang rendah, sonoan dong duduknya, geser, kenapa sono gitu. Kita tuh begitu aja tuh tanpa kita sadarin, sikap binatang kita tuh ada di jalanan misalnya sama orang-orang yang susah, kita cuma gini. Tapi kalau coba ada menteri, ada orang tinggi, penggede, gini, itu sebetulnya kita tuh nggak boleh begitu. Siapapun harus kita hormati karena dia ada jiwa Budanya. Karena apa? Dia pun punya 10 dunia, punya perasaan jiwa. Jadi kalau sikap kita ini berdasarkan hukum Buddha, yang akhirnya menuntut yang kita tuntut, maka kita akhirnya menjadi orang arif bijaksana. Ya akhirnya bisa mencapai kesadaran Buddha. Maksudnya kesadaran Buddha tuh kita bisa hidup tenang, bahagia, meskipun bukan orang kaya. Orang kaya belum tentu bahagia. Kita hidupnya segini pas-pasan, tapi kita tuh bahagia, sehat, itu yang nggak bisa dibeli sama apapun. Dengan apapun itu nggak bisa dibeli. Bukannya orang jadi Buddha itu orangnya kaya ya, punya mobil apa, senang, banyak duit, banyak pabrik, banyak, itu bukan. Jadi kita jangan salah tuh memandang materi. Materi mah sebetulnya ya, apalagi bagi kita ya, bagi saya yang udah tua, nggak terlalu guna loh. Mati mah nggak dibawa, hidup paling berapa lama lagi sih? Mungkin kalau yang muda mengejar materi. Nah, yang sekarang kita kejar apa? Makanya yang muda juga harus begitu. Kita mengejar apa? Kata-kata Buddha ini, bagaimana kita tuh bisa menjalankan perubahan sifat jiwa kita. Akhirnya kita pun bisa sama seperti Buddha menjadi orang yang sadar. Materi mah kita uber-uber juga, kalau kita nggak ada rezeki hilang. Hilangnya nggak tahu kayak gimana. Mungkin dari penyakit, mungkin apa. Akhirnya kepentok hidup susah terus. Itu nggak bisa begitu. Toto mati apa? Materi yang kita bawa uber-uber itu nggak ada gunanya, nggak dibawa. Kemarin kita kenapa nggak kencu ya, nggak aktif ya, nggak ini ya, nggak itu. Kita ngejarin duit aja, ngejarin ini aja. Akhirnya hidup tuh hampa. Makanya kita yang udah tahu semuanya, kalau yang sering ketua umum katakan, duit tuh banyak sebetulnya sekitar kita berterbangan. Kenapa nggak ada yang nyangkut di kantong kita nih? Atau umpama nyangkut, dia pindahnya cepet. Dari penyakit lah, pindah inilah, pindah itulah. Umpama nyangkut sedikit, kita orangnya nggak berterima kasih. Rasanya kepengennya banyak, itu nggak boleh. Makanya kita tuh sering menghadapi apapun ya, terima kasih Gonson, saya tuh udah punya segini aja, udah syukur, udah dapat. Halo, Bulis. Iya. Bulis. Iya. Maaf ya, maaf Bu, sebentar Bu. Iya. Bu, ini 4 bagian forum diskusi. Coba Ibu kasih garis besar supaya dari anggota itu bisa mengeluarkan pendapatnya. Ini diskusi, nanti baru. Iya. Sebentar lagi. Jadi, iya. Jadi nanti dari sini kan baru banyak yang mau kasih pendapat lagi. Jadi makanya itu ya, kita sekarang ini kita rasakan baru ya, bagaimana tuh kita susunan itu kita rasakan rindu susunan.
Online begini sebetulnya enak-enak nggak enak ya. Saya juga sebetulnya enakan ketemu ketimbang kayaknya ngomong begini kayaknya, aduh kayaknya nggak ada orang yang ngomong sendirian gitu. Sebetulnya lebih enak ketemu, bercanda, ngomongnya juga lebih bebas. Kalau di sini kan kayaknya aduh lebih ini. Makanya kita juga ya nanti kalau kita udah pertemuan lagi, udah apa kita gunakan sebaik-baiknya. Semua. Jadi silakan semua yang mau beri pendapat atau yang lain-lainnya. Terima kasih dari saya sekian. Namyo Horenge. Dre, oke, makasih boleh. Dre, ayo Dre masuk lo. Terima kasih. Terima kasih. Waktu tinggal berapa menit nih waktunya? 1 jam, tenang aja. Bisa 1 jam. diperpanjang sampai besok pagi. Agak gini, saya nggak lama. Ini cuma saya mau sampaikan aja bahwa ini adalah pertemuan 4 bagian seperti biasanya dari anggota itu mengemukakan pendapat, pertanyaan, kesan-kesan dan sebagainya, semuanya itu boleh dipergunakan. Jadi waktunya kita bagi. Terus sebenarnya di dalam malam hari ini seperti apa yang si Rahman tanya waktu di pertemuan Gosyo. Pertanyaannya sebenarnya ada dijawab di pertanyaan pertama. Jadi bisa juga kita bahas secara bersama karena waktu di Gosyo kan kita juga nggak ada waktu. Jadi sama-sama kita bagi karena masih ada waktu 1 jam. Ya. Pertanyaannya apa, Pak Andre? Pertanyaannya. Waktu itu Rahman kan nanya bahwa jangan melihat, jangan, bukan. Dia udah lebih sekarang udah lebih aktif lagi, jadi udah nggak mikir kaya lagi. Masih kayaknya masih juga. Enggak, dia tanya begini, jangan mengikutin orangnya, ikutin hukumnya. Maksudnya seperti pertanyaan pelajaran malam hari yang pertama. Jadi bisa juga dari teman-teman semua kasih tanggapan, kasih masukan dan sebagainya. Ya, saya cuma menyampaikan begitu aja. Terima kasih. Man, silakan Man. Oke. Namyo Horengekyo. Namyo Horengekyo. Kepada Bu Aping, Pak Andre, Boles, Cacie masih udah keluar ya? Oh, ada, masih inisial masih ada. Oh, inisial. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman game semuanya, selamat malam ya. Yuk. Malam. Ya, kita mulai diskusi ini ya. Halo, Cacie. Baru ada suaranya. Cacie udah connect kan? Udah connect, udah. Oke. Ya, ikan gabus, ingat ikan gabus ya. Oke, kita mulai pembahasannya lah ya. Pada Gosyo malam ini, itu memang kenyataannya itu harus seperti itu. Lihat hukumnya, jangan manusianya. Tapi kenyataannya itu sangat sulit. Pelaksanaannya. Kenapa? Saya pernah ngalamin. Itu kenyataan. Saya pernah coba syaku buku almarhum sahabat karib saya, supaya dia waktu itu ada kegalauan jiwa, saya mau syaku buku. Saya coba bilang dia suruh sembahyang, suruh sembahyang lah, paling kan jemput mantra dulu lah, namanya Horengekyo. Ternyata, apa jawaban dia? Lu suruh gua sembahyang, yang lu percaya, suruh belajar apa, tapi lu sendiri belum melebihi gua. Itu kenyataan. Nah, sekarang kita bahas coba ya, dari sisi rohaniawannya. Kalau saya ambil contoh itu tuh diri saya deh. Kalau saya dikasih tugas untuk membabarkan ya, atau penceramah Gosyo ajaran ini, itu apa yang diharapkan itu tuh oleh saya. Saya mengharapkan semua orang yang mendengarkan pembabaran saya atau ceramah saya kan dapat merubah dapat merubah hidupnya lebih baik. Ya kan? Betul kan? Dengan
menjelaskan hebatnya hukum ini, ajarannya semuanya, dan bisa dilaksanakan, akan membuat hidupnya lebih baik. Betul kan? Nah, itu kenyataannya. Tapi kenyataannya yang pada umumnya, enggak semua pendengarnya itu adalah yang bisa terima. Kembali lagi, kebanyakan, ini yang ceramah siapa statusnya? Apa? Apakah sudah melebihi gua hidupnya? Itu masalahnya. Ini kenyataan yang terjadi. Maka dari itu, susah sekali memang untuk melaksanakan manusia dan hukumnya itu. Lihat hukumnya bukan manusianya, susah. Karena dia bilang gini loh, lu bisa aja ceramahnya bla 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 bla, suruh gua tuh jalanin. Lu sendiri belum berubah lebih baik. Kebanyakan orang tuh lihatnya dari mana? Ukurannya. Materi, kedudukan, dan lain-lainnya. Itu susahnya itu. Bisa aja kita bilang materi kaya itu bukan segala-galanya apa, tapi orang lain pada umumnya melihatnya tuh dari sisi itu. Status, apa tuh kedudukan? Siapa? Lo, direktur perusahaan gede, atau politikus yang udah wow, ya kan? Nah, itu baru bisa didengar, baru bisa, oke lah, gitulah. Itu problemnya. Nah, soalnya kan memang pendapat orang tersebut nggak salah. Nggak. Lah, lo Siska lagi nguap. Sorry. Nggak apa-apa minum Coca-Cola, Sis. Siska, itunya di mute aja, Siska. Ya, gue offin deh. Mana Tapi- ya? Ya, suara audionya ditutup aja, di mute. Ya. Nah, lanjut ya. Tapi memang orang tersebut tuh nggak salah. Kenapa? Dia menuntut dari penceramahnya ini tuh, apa lu buktinya untuk kasih tahu bla 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 gini semuanya pelajarannya nggak bisa dilaksanain nggak? Pasti dia tanya, lu udah laksanain belum? Kok kenapa diri lu masih belum lebih baik daripada gua? Coba camkan itu. Itu yang tuh terjadi loh pada masyarakat. Memberikan ceramah umum itu sangat tidak gampang. Sulit banget. Membuat orang tersebut mengerti, orang tersebut mau mengerti kalau ada bukti nyata. Siapa bukti nyatanya? Dari diri penceramah itu tersebut. Maka dari itu di kutipan yang kedua, ini kan dia bilang kan, penceramahnya bisa aja kan hidupnya bertolak belakang. Kelakuannya dari apa yang dia ceramahkan. Benar, ada yang seperti gitu. Tapi yakinlah, kalau orang yang seperti gitu, pasti isi ceramahnya itu tidak baik. Isinya tidak baik. Karena kenapa? Dia tidak mengerti, lalu dia ngomong. Nah, sekarang yang masalahnya lagi bagaimana kan yang orang dengerinya, kalau apalagi dia masih belum mengerti juga tentang pelajaran yang akan dibahas atau diceramahkan, itu dibabarkan. Bagaimana kuncinya? Sama aja seperti kita kan, kalau kita lagi bergabung nih dengan suatu pertemuan, belajar, tapi kita tidak mengerti apa itu materinya, namanya kan kita mau belajar. Nah, kita kan kagak tahu. Bagaimana tahu penceramah itu ngomong itu benar apa enggak? Kuncinya itu satu, penceramah itu ngomongnya benar apa enggak. Kalau dia tidak ngajak umatnya, pendengarnya itu untuk benci, marah-marah, menyesatkan, itu masih oke. Tapi kalau udah ada konten-konten isi seperti gitu, itu udah nggak benar. Gitu. Jadi ya kuncinya penceramahnya seperti gitu. Walaupun dia pelaksananya apa tuh nggak benar, pasti isinya sama seperti kelakuan dia. Kalau dia sering marah-marah, pasti isi ceramahnya ngajak orang marah-marah mulu. Maunya berantem aja gitu. Nah, itu. Jadi kita mesti tahu juga sebagai pendengarnya walaupun kagak ngerti. Ya, yuk coba kita bahas lebih detail lagi. Bagaimana sebenarnya sikap kita itu untuk menjalankan, menyiasati
seperti gini gitu loh. Pada dasarnya memang kendalanya seperti gitu. Ya dari saya sekian dulu. Namyo Horeng Gekyo. Ayo silakan yang lainnya. Ya, dari Namyo. teman-teman. Siska, silakan Sis. Namyo Horenge. Ayo supaya aku nggak ngantuk ya. Ya, Namyo ya. Selamat malam semuanya. Ibu daerah Bu Aping, Jesse, Ibu Lis Dharma Duta, Bapak, Ibu, semuanya saya ucapkan selamat malam. Ibu Yuni, mana Ibu Yuni ya? Saya ucapkan selamat malam semuanya. Taci hao, ya haru hao. Jadi saya rasakan malam ini kita udah mendengar panjang lebar ya. Jadi kalau menurut saya malam ini adalah 4 bagian. Dan malam ini adalah waktu yang tepat di mana kita memposisikan bagaimana perasaan jiwa kita brave. Brave itu berani. Posisi jiwa kita selalu mendudukkan 4 dunia suci. Kuat, bebas, tenang, dan kuat, bebas, tenang. Halo, Kici, Kenichi. Ntar kita holiday lagi ya. Udah lama. Nah, jadi saya rasakan malam ini adalah paling tepat. Jadi saya rasakan sangat sayang sekali. Ini pengikutnya online cuma 13 orang. Padahal ini adalah kesempatan bagaimana malam ini kita secara spiritual, kita itu mencerahkan. Ya, apalagi dalam masa pandemi ini semua banyak galau loh. Semua banyak khawatir. Tetapi kita sebagai seorang Buddhis, sebagai anak Buddha, kita harus bijak. Bijak apa? Ada pertemuan online, jangan terlewatkan. Kenapa? Karena ini makanan jiwa. Dan makanan jiwa ini sangat mempengaruhi di dalam kehidupan kita, di dalam nasib kita. Jadi saya rasakan malam ini intinya ingin mengajar kita sikap Shinjin. Apa sikap Shinjin? 1. Untuk mendengarkan para penceramah. 1. Diambil contoh seperti putra Himalaya, si buruk rupa. Tapi dia membabarkan kata-kata Buddha. Dan ini kita pun sebagai pendengar kita harus terapkan di dalam diri kita. Kita lihat penceramah, jangan lihat status. Tapi umumnya manusia sekarang, mereka lihat status, reputasi. Ya, ujung-ujung duit, ujung-ujungnya penampilan. Padahal yang namanya packaging itu belum tentu dalamnya bagus. Coba lihat orang tuti, tukang tipu, berdasi. Perilakunya apa? Ada yang tuti, ada yang korupsi. Demikian juga dalam penceramah. Jadi kita dan lihat status penceramah, pokoknya kalau prinsip saya, si penceramah, dia kan berceramah tuh. Dia praktekkan dalam kehidupannya dan tidak urusan mereka. Kalau saya gitu. Sebab akibat itu terus berjalan. Apalagi kita mengerti tentang hukum agama Buddha. Sebab akibat. Dan malam ini juga saya rasakan, kita sudah membuat sebab jodoh yang baik, yaitu bagaimana kita menjadi satu manusia yang confident menghadapi masa pandemi ini. Confident, jadi saya rasakan seorang penceramah, kita harus confident, berani. Berani apa? Seperti tadi saya dengar, seorang penceramah jangan membelokkan atau membabarkan di luar hukum Buddha. Contoh, 1, dia sendiri tidak jaimu. Nah, makanya waktu dalam forum dia tidak memberani menghimbau para anggota, ayo jaimu, ayo jangan kendon, harus asa sifat kikir. Dia nggak berani, itu artinya udah membelokkan ajaran, nggak boleh. Terus misalkan lagi si penceramah, dia berceramah cuap-cuap, tapi keluarganya nggak ngikut. Gue malu, gue nggak mau ceramah, gue nggak mau sumbang suara. Itu pun sudah membelokkan ajaran. Jadi saya rasakan seorang penceramah bukan untuk hanya didengarkan oleh anggota, tetapi dia harus meninjau, dipraktekkan dalam diri kita. Contohnya aja. Saya rasa ya, masa pandemi ini, saya melihat everyday, kesetiaan hari, ya namanya saya jual sembako, dari pagi sampai, saya tuh jualan dari jam 7 sampai jam 6, kalau zaman dulu jam 10 loh. Ya, jadi saya lama-lama 8, jam 9, jam sekarang jam 6. Kalau bisa pun nanti, saya pengen tutup lah, last order jam 4.
Jam 5 saya tutup. Bener kata Bu Lis. Udah umur kayak begini, saya pun udah hampir 60 ya. Apa sih artinya? Semuanya harta, bukan nggak perlu harta, masih perlu. Tapi ujung-ujungnya benar kata-kata si Putra Himalaya. Yang namanya segala nyata di dalam kehidupan ini adalah fana. Betul sekali. Yang kita harus percaya adalah sunyata, jiwa kekal abadi. Betul aja. Pada suatu ketika kita menemui ajal, jiwa kita pasif, semuanya fana. Apa fana? Betul kok. Jadi saya rasakan teman-teman, dalam masa pandemi ini, ya kita harus mengintrospeksi diri. Pada waktu sebelum pandemi, kita malas-malas pertemuan. Ya, sesudah pandemi ini, dalam masa begini, kita mau pertemuan gak bisa loh. Jadi saya rasakan, materi adalah kedua, kesatu adalah hoki. Nah pada saat kayak begini, kita jangan sia-siakan waktu. Setiap ada pertemuan online terus. Pertemuan online ini enak loh. Ada sisinya enak juga. Satu, irit ongkos. Dua, tinggal nyalain ini apa? Terus ini apa ini? Mik. Kan enak. Sekarang pertemuan online aja cuma berapa? Plus, apalagi pertemuan yang ada kokudo, perlu jalan, perlu ongkos, perlu ngatur waktu. Nah, bagaimana? Jadi disinilah benar kata Buddha. Yang percaya sungguh-sungguh dengan kata-kata Buddha seperti debu di atas kuku. Tapi benar kok. Jadi saya rasakan. Jadi di sini adalah bagaimana sikap sinjin kita. Kita harus perkuatkan di masa pandemi ini. Kemarin ada pertemuan GM yang saya dengar cerita dari Ibu Lili ya. Si A percaya ikutin kegiatan angambal bla bla bla. Suatu hari dia ekonominya susah. Wah, kekuatan konson nggak ada, dia mau pindah. Sebenarnya salah. Jadi di sini kita nih sebagai yang orang lama nih, kita mesti back to basic. Awal kita sinjin ngapain? Apa awal sini dasar sinjin kita? Kalau saya pribadi dasar sinjin saya awal saya sebelum merit itu apa? Saya mau bahagia. Dulu saya sering nangis. Jadi intinya untuk saya saya mau kaya, nggak ada tuh di kamu saya nggak kaya. Nah kalau seseorang yang melandasi sinjinnya, gue pengen kaya nih, gue pengen dia terus ikut percaya gonson. Suatu hari kalau kekayaan itu tidak melekat kepada dia lagi, dia jauh loh. Banyak kan teman-teman kita yang pindah, yang menyeberangin, dia nggak tahu susunan mana yang benar, dia nggak tahu. Jadi saya rasakan kita back to basic. Apa yang harus kita tekankan di dalam sinjin yaitu shoju yuraku. Nah praktekin shoju yuraku bisa nggak di dalam masa pandemi ini kita shoju yuraku? Karena apa saya lihat banyak yang galau. Karena apa saya bisa ngelihat banyak yang galau? Nggak usah jauh-jauh. Customer saya kok banyak kok nih. Kalau mau belanja nih, saking ketakutan nih, dia pakai pala dibungkus, tangan disarung, ya, tangan disarung. Tapi emang betul sih, itu mesti protokol kesehatan. Tapi yang namanya itu bahaya. Karena apa? Krisis kejiwaan 75% itu datangnya dari diri kita, bukan dari luar. Jadi saya rasakan ya, kasih duit nih, begitu saking ketakutan kasih duit nggak berani sentuh kita, itu gitu. Ada lagi, semua disemprot, aduh nami horeng gego, maunya saya yang setiap hari pegang duit, ketemu tamu, maunya saya mesti protek diri. Saya mau protek diri masker, dan kedua yang saya harus ingatkan, vitamin C everyday saya minum orange juice yang original ya tanpa gula, itu antibody. Rebus daun sirih, makan daun kelor pakai air panas tuh, itu meningkatkan apa? Antibody. Jadi nomor satu bagaimana kita sebagai anak muda, kita kalau setiap pagi gonggyo dapat pagi-pagi bersama Buddha, malam-malam tidur bersama Buddha. Kita praktek dalam kehidupan no galau. Dan virus pun akan mencecar, akan menuju kemana? Siapa? Yang galau. Teman-teman, kita jangan galau. Kita galau, virus pun akan mengejar kita. Jadi
akhir kata. Jadi saya rasakan boleh kita galau, tapi jangan Jadi segala sesuatu itu kalau kita kena loh krisis kejiwaan kita yang tadinya kita nggak kena. Tiap hari kita ketakutan, malam tidur sampai nggak bisa tidur. Jadi stres, sakit loh. Gak mau kan stroke seperti saya? Gak mau kan? Nah makanya dari itu teman-teman. Terus kita perkuat sinjin kepercayaan kita. Seperti Pak Rahman tuh. Kemarin gosio awal pertemuan itu dia ceramahnya bagus tuh. Selama ini saya suka mendengar dia. Saya kan pengen kaya. Saya pengen kaya. Pak Rahman, kaya tuh gampang. Kaya jiwa dulu. Udah kaya jiwa. Semuanya itu mengikuti. Masa ini gua kagak ya. Komitmen. Semua mau kaya. Mau. Itu hanya keinginan. Tapi kalau kita komitmen, bangun lebih awal. Saya biar orang begini, jam 5 everyday saya bangun. Minggu pun saya jam 5 bangun. Jam 6 pun saya udah gonggyo daimoku. Namyo horeng gegyo. Sebelum saya stroke sampai saya udah keadaan begini. Namyo horeng gegyo loh. Apa rahasianya? Itu namyo horeng gegyo. Namyo horeng gegyo. Di sini Buddha. Di mana aku ada bersama Buddha. Nah, buktinya saya tes nyali. Saya pergi ke Medan, tes COVID. Pulang dari Medan penjara, tes COVID. Namyo horeng gegyo. Oke, teman-teman semua. Ciao. Oke, ciao. Namyo horeng gegyo. Bye-bye. Jangan sering-sering tes nyali seperti gitu, sis. Ntar benar kenal loh, amit-amit tuh. Nah, enggak dong. Jadi enggak membabi buta. Ini salah satu contoh. Contoh. Jangan membabi buta, itu bodoh namanya. Kan yang namanya mengikuti ajaran agama Buddha itu, kita tuh baca di dasar kalimat, bukan di atar sekali. Jadi dipakai prasna Buddha, oke? Ciao. Cayu sendiri aku, ini sendiri. Oke, yang lainnya. Bapak Jenny Balulang. Aku tunggu kedatangan. Halo, waktu berjalan, halo. Ayo yang lainnya. Nanya boleh? Boleh, nanya boleh. Nanya ya. Ya, boleh, Fer. Pak Ferry. Ni hao. Hao. Boleh, Fer, nanya, Fer. Ya. Hao. Wohan hao. Jayo. I miss you. Ini saya tadi senang sekali Pak Rahman ada bicara hukum dan orangnya itu bagaimana, yang mana yang dipegang sebenarnya. Iya. Ya. Jadi saya juga pengen tanya nih kepada Rahman. Sebenarnya kita mau pegang hukumnya apa mau pegang orangnya, Rahman? Oke. Nah, sementara itu orang aja harus punya seperti kita udah tahu nih, pagi hari hukumnya tuh matahari terbit dari timur. Ya, walaupun ada orang bilang, matahari terbit dari barat loh. Nah, yang mana yang mau didengar? Mau hukumnya apa manusianya yang didengar? Nah, itu simpel aja. Saya jadi mau bertanya kepada Rahman nih. Yang mana aja deh, tulis juga boleh jawab. Oke. Oke, Pak Ferry, saya langsung jawab. Thank you. Oke, thank you. Saya langsung jawab dulu deh ya. Namyo Horeng Gekyo, sekali lagi semuanya. Namyo Horeng. Kalau menurut ajaran Pak Ferry, kita harus memilih hukumnya. Itu mutlak, bukan manusianya. Tapi jangan salah, hukum dan manusia itu sebenarnya tidak dapat dipisahkan juga. Dalam dunia kenyataan, menjelaskan hukum ini perlu mulut manusia. Perlu sosok manusia. Penyebarluasan hukum perlu sosok manusia. Hukumnya nggak bisa berjalan sendiri tanpa sosok manusia. Itu cuma bagaimana kita bisa meyakinkan diri kita bahwa apa yang kita pegang kalau
hukum itu benar, apa yang membuat kita yakin? Yaitu pembuktian. Pembuktiannya itu tuh bagaimana? Kita harus tahu hukum ini itu isinya apa, ajarannya seperti gimana, bisa dilaksanain nggak? Lalu kita laksanain, akibatnya hasilnya seperti gimana? Benar nggak yang sesuai dengan yang ada di dalam penjelasan di dalam hukum ini atau ajaran ini? Manusia belum tentu bisa loh, Pak Ferry. Karena kenapa? Tiap manusia itu melaksanakannya bisa beda-beda. Kita hidup itu karmanya beda-beda. Oke, dan tujuan target hidup kita juga berbeda-beda. Itu. Pak Ferry ya? Pak Ferry, apa itu gimana? Tapi saya nggak setuju pendapatnya Rahman. Ya, seperti gimana? Seperti kita melihat ya hukumnya nih, umpamanya simpel aja. Ya. Matahari terbit dari timur. Ya. Saya nggak perlu mulut orang, pokoknya itu matahari terbit itu udah pasti dari timur ke barat. Nggak perlu mulutnya siapa-siapa. Ya, jadi itu memang udah hukumnya itu udah membuktikan bahwa ini hukum dibuat berdasarkan udah kenyataan alam semesta dan ini mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Ibu Lis, si Buco kita itu pimpinan daerah kita, mungkin Jesse bisa bantu, Pak Andri bisa bantu, ya Pak Jimmy juga bisa bantu, Ibu Siska bisa bantu. Jadi memang hukum itu udah dibuat, udah sesuai dengan kenyataan. Jadi manusianya itu harus ikutin hukum itu. Kalau manusianya nggak mengikuti hukum itu, dia bikin hukum sendiri, hukum rimba. Nah itu bikin sesat diri dia sendiri. Jadi, mantap. Iya. Jadi bisa bahaya itu kalau dia ikutin yang salah diri dia sendiri. Jadi maka itu kita sembayang agama Buddha Nichiren Shosho, Nam-myoho Renge Kyo, itu bagaimana kita bisa menilai orang. Bisa membuat kita menilai, oh ini benar, oh ini salah, oh ini orang nggak benar. Banyak yang saya perhatikan ya, pimpinan ada juga, saya nggak mau sebut orangnya, tetapi dalam ceramahnya bagus, tetapi jalannya nggak benar. Nah inilah yang bikin dia sesat, jalannya nggak benar. Akhir kata dia sendiri juga nggak bisa maju. Nah itu repotnya. Jadi saya begitu aja. Saya juga sama-sama belajar juga. Jadi kita belajar menilai, belajar agama. Iya, semua belajar Pak Ferry. Jadi kalau ada salah, mohon maaf ya. Enggak salah. Belajar nggak ada salah, nggak ada benar, Pak. Kalau yang lain. Oke. Ayo silakan yang lain. Saya ingin tambahkan dikit ya. Kita hidup jadi manusia, kita jangan bergantungan apa kata orang. Itu bahaya loh. Kita adalah kita. Jangan takut kata-kata orang. Mulut orang itu nggak ada habis-habisnya. Misalnya seorang naik kuda, yang papa mamanya dorong. Orang berkata, itu anak nggak tahu diri ya, papa mamanya dorong, dia enak-enak naik kuda. Si papa mamanya nggak dengar, akhirnya turun. Terus dia naik, papa mamanya naik, ada lagi kata-kata orang, nggak ada habis-habisnya. Maka hidup kita, kalau kita adanya begini, ya beginilah. Kayak gitu. Kita jangan jadi diri orang lain. Itu satu. Dan kedua, saya pernah dengar loh, berapa tahun yang lalu ya. Saya kan orangnya agak memberontak. Saya pernah dengar satu penceramah, tapi bukan Jakarta, di luar daerah. Saya dengerin ceramah dia itu lama-lama, ini orang kayak mengandung kebencian.
Mengandung kebencian itu nggak boleh tuh. Saya rasanya pengen berdiri, saya ingin berontak. Lu ceramahnya mengandung kebencian, ini mah menggiring opini, itu ada loh. Tapi saya nggak mau sebut orangnya. Menggiring opini mengandung kebencian itu loh. Makanya saya rasa penceramah itu sebelum disebar menjadi Dharma Duta, itu bawa nama NS itu disurvei, disensor, baru dilepas. Jadi kalau yang mengandung kebencian itu sebagai umat, saya sebagai umat loh, saya pengen berontak, tapi enggak lah, udah nggak usah lah, bukan wilayah saya. Itu aja, jadi saya rasakan semuanya. Kita sebagai anak muda, kita pasti confident. Kita jangan rendah diri, rendah hati boleh, tapi rendah diri jangan. Nggak ada kamusnya. Dulu saya baru kawin nih, nggak ada mobil. Kalau mau pergi pertemuan ke rumah Bu Ayung, naik sepeda. Saya mah enjoy ya, namanya saya adalah saya. Saya jangan jadi orang lain. Mesti tipu-tipu diri sendiri. Kita misalnya nggak mampu beli tas branded, saya mesti show kepada tas branded. Bodoh itu namanya itu. Itu nggak perlu. Saya adalah saya. Jangan jadi orang lain. Kalau kita jadi orang lain, lama-lama kita down. Demikian cincin kita sekarang itu. Harusnya tambah dewasa. Semoga bulan depan jangan sampai 13. Ya, bagaimana Bu Aping? Gimana? Dongkrak. Ya 50 kayak paling dikit. Ya oke, kan online. Oke, bye. 50. 1.300 minggu depan. Itu di awang itu. 50 paling dikit online gini gampang kok. Ya, cayo. Cayo. Oke. Udah, lanjut. Silakan Jess atau Pak Jimmy. Saya mau Silakan tanya Malik. Pak. Oke. Halo? Namio Renggiyo. Namyo Horenggeyo. Ada Bu Lis, Pak Andri, Pak Rahman, Siska, Bapak Ibu semuanya selamat malam ya. Malam. Tadi kan Pak Ferry kan ya bahwa sebenarnya tuh kayak contohnya aja matahari terbit dari timur itu kan emang udah sebuah kenyataan alam semesta ini kan. Iya. Ya. Tapi meskipun sesuai dengan kenyataan gitu, tapi nggak semua orang bisa menyadari kenyataan itu. Kayak kita aja dulu waktu belum belajar mungkin kita nggak tahu ya bahwa matahari itu terbitnya dari timur. Tapi kan karena kita ada sekolah, belajar, kita tahu akhirnya matahari itu terbit dari timur. Dan kita belajar berarti kan ada sumber orang yang memberikan itu. Wawasan. Selain daripada itu juga memang benar gitu, orang pada dasarnya itu sering suka lari dari kenyataan ya, karena orang suka bilang kenyataan hidup itu kejam gitu ya. Jadi contohnya aja misalnya kayak hukum agama Buddha kita bagus, tapi agama kita tuh selalu ngajarin kalau ketemu jodoh yang buruk ataupun bagus, terutama yang buruk pasti semua terletaknya sumbernya dari diri kita sendiri. Meskipun itu kan secara hukum kita itu adalah sebuah kenyataan, sebuah hukum alam yang memang begitu sewajarnya berjalan, tapi orang sulit untuk bisa terimanya gitu ya. Tapi saya setuju sama Pak Ferry tadi kan bilang bahwa kita yang belajar hukum agama Buddha itu harus bisa menilai orang gitu, harus bisa tahu bahwa orang itu benar atau salah gitu. Tapi untuk bisa tahu benar atau salah itu ya balik lagi kitanya sendiri harus jalankannya tuh konsisten gitu. Aku tuh suka bilang ya orang kalau hatinya bersih bisa tahu mana yang benar, mana yang salah gitu, bisa bedain. Tapi itu pun juga kan nggak bisa kalau kita nggak ada dasarnya, nggak tahu ajaran yang sesungguhnya sesuai kata-kata Buddha, kita pasti nggak bisa tahu mana yang benar, mana yang salah gitu. Yang kita lihatnya benar, taunya salah gitu. Yang kita lihat salah, taunya benar gitu. Tapi kayak saya sendiri juga punya pengalaman gitu ya. Jadi ada orang yang ceramah, dan orang yang ceramah itu tuh antara apa yang dikatakan sama apa yang dilaksanakan tuh berbeda gitu. Jadi contoh gampangnya aja misalnya orang itu bilang jadi orang itu harus bisa dipercaya gitu, misalnya harus bisa pegang janji dan sebagainya. Ternyata orang itu tuh nggak bisa pegang janji gitu ya, nggak bisa dipercaya gitu. Jadi waktu pada saat momen itu saya berasanya ya ini mah kemakan kata-kata sendiri ngomongnya gitu ya, ceramahnya bilangnya begitu gitu, tapi ternyata pelaksanaannya sendiri aja nggak bisa gitu. Jadi yang namanya manusia tuh sekejap pada saat itu tuh berasa seperti itu tuh ada gitu. Tapi balik lagi kayak yang di forum diskusi ini bilang gitu ya, rugi. Saya selalu ingetin diri
itu rugi kalau kita perasaannya jadi buruk karena si orang lain itu gitu. Karena bahkan si orang yang kita nggak senengin aja belum tentu tahu gitu ya kita nggak seneng sama dia gitu. Sementara kita tiap hari numpukin perasaan yang nggak seneng kita tuh kita kan numpukin karma buruk kita sendiri. Sementara orang yang bersangkutan aja tuh juga ya nggak tahu apa-apa gitu ya, dia masing-masing kan punya karma sendiri-sendiri gitu. Jadinya tiap kali kalau misalnya ada dengar ceramah orang, terus ternyata orangnya tuh antara apa yang diceramahin sama apa yang dijalanin dalam kesehariannya misalnya beda gitu. Saya cuman merasanya, oh ya dia masih berusaha lah, semua orang punya perjuangan masing-masing ya. Kita nggak tahu gitu, maksudnya semua orang tuh punya perjuangan masing-masing dalam perombakan sifat jiwa sendiri-sendiri gitu. Saya juga semua pasti punya perjuangan masing-masing. Jadi gimana dibanding nggak senang sama orang yang ceramahnya atau yang membagikan kata Buddha tapi nggak sesuai, saya sih lebih merasa lebih bagus fokus ke diri kita sendiri aja, fokus untuk bisa merombak sifat kita sendiri jadi lebih baik gitu. Karena kalau misalnya kita mau liatin orang lain punya nggak sempurna mah bisa banyak, tapi kita lupa ya kita sendiri juga sebenarnya juga banyak yang mungkin kita belum rubah gitu sesuai dengan kata-kata Buddha. Jadi yang dapat kepo ya Jessie ya, kepo ya. Yang saya sih itu gitu yang saya alamin sendiri ya. Jadi akhirnya saya pikir daripada perasaan jadi jelek karena orang lain kan rugi, mendingan coba menata perasaan sendiri aja jadi lebih bagus. Orang lain mau seperti apa itu karma mereka sendiri, mereka sedang jalanin karma mereka sendiri gitu ya. Terus tadi kan ada pertemuan di masa pandemi ini ya. Sebenarnya pertemuan di masa pandemi ini tuh adalah hal yang sulit untuk semua orang gitu. Karena yang diuji itu bukan apa, yang diuji adalah konsistensi kita. Contoh paling gampang aja kalau pertemuan Bapak Ibu seperti ini sekarang tuh banyak yang nyalain video ya. Kalau pertemuan GM semua video mati. Karena saya tahu persis yang sedang dilakukan para GM di balik layar. Pasti yang main handphone, yang tiduran-tiduran, pasti begitu gitu ya. Habis itu mungkin yang atasnya pakai apa namanya, wah yang entah yang pakai bajunya ngasal-ngasal gitu ya. Jadi itu adalah ada yang mungkin sambil main game, sambil apa kita nggak tahu karena layarnya mati kan. Kalau Bapak Ibu kalau misalnya pertemuan kayak sekarang nih, kalau saya perhatiin gitu ya pertemuan Bapak Ibu tuh video nyala dan mau dinyalain. Kalau GM, ayo nyalain video semua pada gak ada yang nyalain semua ya. Soalnya pasti di belakang layar entah lagi ngapain juga nggak tahu. Jadinya itu gitu. Terus juga yang sulitnya lagi kalau misalnya kita ngantuk, kita ngobrol. Kalau misalnya ketemu langsung nih, pertemuan temu langsung kan kelihatan ya. Ih, dia lagi ngantuk. Kita jadi otomatis kayak aduh, jangan ngantuk. Liatin sama orang. Kalau di rumah mau ngantuk ya mau apa orang juga kan nggak ada yang ngeliat ya, nggak ada yang tahu. Jadi emang itu tantangan untuk kita lebih apa namanya untuk bisa tetap konsisten sama kayak pertemuan ketemu langsung itu. Betul Jessie. Awal pertama saya duduk di kasur waktu awal gosok. Lama-lama saya tidur. Sekali bangun kaget. Sekarang saya nggak duduk di kasur, nggak duduk di AC, di lantai 3 nih. Panas. Iya, makanya jadinya tuh mana juga ini semenjak pandemi ini ya, semenjak mulai pertemuan ya, WiFi tuh suka macet ya. Jadi macetnya tuh mau pertemuan doang. Kalau mau pertemuan itu harus pakai kuota ya. Jadi si Mama bilang nggak apa-apa lah hitung-hitung sumbang kuota ya. Emang soalnya setiap kali matinya nanti habis selesai pertemuan nih, nyala lagi. Nonton film YouTube lah, nonton drama. Soalnya kenceng ya video wifi-nya giliran pertemuan sendat-sendat. Tapi ini wifi saya bagus. Jadi ini namanya Jessie, wifi saya syukurlah lantai 3 nih. Iya makanya ini jadinya perjuangan ya. Jadinya apa namanya setiap bisa benar-benar khusus waktu pertemuan gitu selalu nge-lag ya kemarin pas pertemuan. Itu namanya pertapaan nih. Ya jadinya. Jadi pertapaannya kalau waktu dulu bisa datang apa enggak ke pertemuan, kalau sekarang pertapaannya wifi bisa nyala apa enggak. Iya, jadi memang itulah namanya kita hidup itu memang selalu perjuangan untuk melawan diri kita sendiri dan kemalasan diri kita hari. Betul. Kayak betul. Karena karma
terus berjalan gitu. Waktu itu tuh cepet banget berlalu ya. Waktu kemarin itu kan ada orang yang bikin puisi yang terkenal di Indonesia yang namanya Bapak Sapardi itu kan meninggal ya. Jadi ada salah satu puisi dia tuh yang saya suka ya. Dia puisi dari si Bapak itu bilang yang fana itu waktu, kita itu abadi. Jadi emang benar ya, kita tuh waktu tuh terus berjalan, kita tuh nggak nyadar waktu yang kita udah buang tuh sebenarnya cepet banget berlalu gitu. Tahu-taunya dalam sekejap aja saya udah mau sepertiga abad ya. Jadi cepet, ada dulu rasanya kayak masih 10 tahun, sekarang udah mau kepala 3. Dari situ tapi yang abadi itu adalah karma yang kita bawa gitu dari Iya, betul. bukan cuma di sekarang aja, bahkan nanti ketika kita sudah meninggal pun karma kita pun masih terus berlanjut sampai kehidupan selanjutnya gitu. Jadi dari forum diskusi ini tuh kita sama-sama kita jaga sekejap-sekejap perasaan jiwa kita tumpukin karma yang kaya, nanti di kehidupan selanjutnya kita punya kehidupan pun bisa ketemu lagi dengan hukum ini dan punya kehidupan yang baik. Dari saya sekian, terima kasih. Halo dong Bu Yuni mana? Bu Yuni suaramu. Ayo yang lainnya, apa tuh silakan. Bu Yuni. Siapa aja lah sis, ayo. Ayo siapa? Siapa yang mau kasih pendapat? Cepat, waktunya berjalan. Udah mau habis lagi lah. Ada, ayo yang lainnya. Ayo, bikin Kurnia Sunyata. Maya. Yuliana, Tacie. Cepat, waktunya habis. Pak Jimmy, ayo Pak. Pak Jimmy udah on. Silakan. Bu Ferry mana Ibu Ferry? Ibu Ferry, Mira. Ini si Pak Jimmy dulu kali, soalnya dia udah on. Oke, Pak Jimmy. Ya, Pak Jimmy. Ya, Pak Jimmy. Selamat malam, dengar nggak suara saya? Dengar Pak, jelas. Kayaknya sekarang ini sudah banyak yang kenal sama saya lah ya. Iya, sudah akrab Pak. Saya mau lihat mukanya, mana pencet mana? Melalui online akrabnya Pak. Iya. Padahal belum pernah tahu saya ya. Padahal saya orang lama, tapi baru kenal sekarang ya. Orang baru stok lama. Orang stok lama. Iya Bu. Saya mau bercerita tentang pemahaman saya, mungkin sambil menurut pengalaman saya juga ya. Oke, pengalaman dan pemahaman tentang agama Buddha kita ini. Sebenarnya soal hukum dan orang, sebenarnya kita utamanya adalah hukum. Sama aja hukum kita itu adalah juga dari guru kita. Guru kita itu adalah guru sejati kita itu Nichiren Daishonin. Dan Nichiren Daishonin itu pun sebetulnya dia membawa dari sutra Dharma Pundarika Sutra. Dan Nichiren Daishonin pun nggak pernah mengelak seseorang yang jalannya betul, dia katakan betul. Setelah Dharma Pundarika Sutra ini kan, terus dipertahankan sama di India itu sama Nagarjuna. Ada Vasubandhu, ada Tiantai, ada Dengyo, dan semuanya itu diakui oleh Nichiren Daishonin karena mereka emang betul. Kalau tanpa mereka itu pun mungkin Dharma Pundarika itu sudah nggak ada lagi begitu kan. Atas jasa-jasa mereka lah Dharma Pundarika Sutra itu ada. Jadi kita ini pun sebagai penganut Nichiren Sosu, kalau berbicara itu pun harus sesuai dengan Goso, dengan Dharma Pundarika Sutra. Jadi tidak menyimpang dari situ. Jadi kita itu berbicara ke orang lain tentang agama Buddha, ya harus sesuai dengan kata-kata Buddha. Tidak menyimpang lagi, tidak atas dasar kemauan kita sendiri, ya enggak. Saya juga pernah baca mungkin di Dharma Pundarika Sutra ya. Kita tuh boleh aja kok berbicara sesuai dengan dengan pikiran kita. Asal kita berbicara itu tidak keluar dari Dharma Pundarika Sutra, atau kita mengalihkan
bicara kita ini atau kita mengarahkan orang ke kendaraan kecil, kita tuh tetap aja harus di kendaraan besar kita ini, yaitu Sadharma Pundarika Sutra. Dan kita mengarahkan ke kendaraan kecil atau maksudnya ke ajaran lain, ke ajaran yang tidak sesuai. Itulah sebetulnya seperti itu. Dan seperti juga kita dulunya pun dapat agama Buddha Nichiren Shoshu ini pasti dari orang yang ada mensaku buku kita kan. Akhirnya kita percaya kepada Nichiren Shoshu ini, percaya kepada Gonson. Walaupun orang itu akhirnya mundur dari kepercayaan, pindah ke agama lain yang bukan agama Buddha. Tapi kalau kita memandangnya secara hukum, kita tidak ikut dia. Tetap aja kita ke dalam hukum. Makanya disitulah maksudnya kita tuh apa? Melihat ke hukum, bukan melihat ke orangnya itu. Kalau kita, wah ini orangnya kaya, orangnya hebat, orangnya apa. Terus kita ikut agamanya dia itu. Begitu dia pindah lagi ke ajaran lain, ke agama lain, kita ikut lagi. Ya nggak begitu. Walaupun kita itu dapatnya dari orang biasa lah, orang seperti apapun. Kalau kita yakin kepada ajarannya ini, ya kita jalankan. Kalau kita tahu dia itu ceramahnya salah atau tidak benar pun, kalau dengan prasna kita, kalau kita selalu gongyo demoku, pasti kita dapat prasna. Ini orang itu benar atau tidak pasti kita tahu ke arahnya kemana. Yang seperti dulu itu pun banyak juga orang yang teman-teman kita ya, yang menguasai Gosu, bicaranya, woi, kalau dia bicarakan kita kagum, benar-benar hebat orang ini. Betul-betul apa sih, terpukau lah kita ngomong sampai apa sih? Sampai kita terpengaruh, wah betul-betul hebat ajaran Nichiren Shoshu nih. Tiba-tiba dengan berlalunya waktu, kok dia bisa beralih ke agama lain atau apa kan? Maka disitulah kita perlunya gongyo demoku. Tetap aja kita dalam perjalanan kepercayaan ini bisa pasti ada keraguan-raguan atau apa ya, dilawannya dengan atau di atasnya dengan gongyo demoku. Makanya itu seperti tadi Putra Himalaya. Memang kalau Buddha ini kalau kasih perumpamaan itu selalu tepat sekali ya, kalau kita selami maknanya emang itu sebenarnya mendalam sekali. Kayak Putra Himalaya itu menurut saya itu dia mengejar kesadaran. Dia penasaran kepada kesadaran, sebetulnya sudah dikasih tahu jalan kesadaran seperti ini. Tapi sama iblis ini tidak mau dikasih semuanya kan. Akhirnya dia penasaran, jiwa raganya dia pun mau dia serahkan untuk bisa dapat ajaran yang sesungguhnya itu. Sebetulnya itulah pelajaran buat kita. Kita harus sungguh-sungguh untuk mengejar kesadaran itu. Jadi tiap hari kita berusaha untuk supaya bisa masuk kepada kesadaran Buddha itu. Sebenarnya banyak juga perumpamaan Buddha itu sebenarnya. Mungkin kalau orang biasa untuk mencernanya itu sulit ya. Sepertinya kita juga pernah tahu tentang apa sih? Tentang kura-kura apapun yang sulit sekali untuk bisa menemukan kayu cendana yang berlubang. Ya, kan? Kayu cendana yang berlubang itu. Karena kura-kuranya ini bermata satu, untuk masuknya itu sulit. Ibarat kita ini ketemu Sadharma Pundarika Sutra atau Gonson, ibarat kita sudah melihat kayunya itu loh, yang berlubang. Gimana supaya kita itu bisa menghangatkan tubuh kita yang selalu sudah menyelam di dalam lautan yang gelap gulita, yang gak menentu arah kemana-kemana kan. Kita lihat ada kayu yang berlubang itu. Mungkin ada orang yang tunjukkan atau apa. Itu kayu, kita menuju ke sana. Untuk masuknya itu ya kita sendiri yang harus bisa masuk. Terus kura-kura ini kan bermata satu. Untuk masuknya itu mungkin bisa ya kayaknya masuknya, satunya salah. Itu maksudnya, itu menurut saya itu ada pikiran kita yang salah untuk mengartikan Buddha itu apa. Jadi kita untuk masuknya itu susah masuk.
Ya begitu, untuk susah masuk. Ibarat kita lah kayak ada di rambut kita nih, ada rambut putih, ada uban, pakai cermin. Kita mau ambil itu kan susah sekali. Padahal dari cermin aja itu kita lihat semuanya. Tapi kok bisa salah-salah masuk. Lebih-lebih kalau kura-kura ini yang bermata satu, sulit sekali untuk masuk. Karena pandangan kita itu sudah keliru untuk melihat Buddha. Jadi namanya bisa masuk itu ibarat kayak apa sih? Kayak sesuatu sudah ribuan tahun yang kita tunggu-tunggu ini sulit sekali untuk terjadi. Maka begitu kita ketemu Buddha Nichiren Sosu inilah kehidupan kali ini yang kita punya kesempatan supaya kita bisa masuk ke dalam lubang tersebut. Jadi sebetulnya juga tiap gongyo atau apa, selalu Buddha itu berkata kayak misalnya Butsugo Cipoko, Buddha itu tidak mungkin berbohong, Buddha itu tidak membual, Buddha itu tidak menghayal. Memang sudah kenyataan alam yang tidak bisa dipungkiri. Untuk kita mengetahui keadaan alam semesta, supaya kita betul-betul di tingkat kejiwaan yang tertinggi, ya kita harus menjalankan terus-menerus pertapaan Gongyo Daimoku ini. Ada juga teman saya kadang-kadang mungkin karena dia berpikir dari agamanya sendiri ya, dia tuh sudah tahu Nichiren Sosu itu atau agama Nichiren Sosu itu apa sih? Kamu tuh berdoa kok kayak berulang-ulang nyebutin Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo. Kalau menurut kepercayaan dia kan doa itu berarti menghina Tuhan lah. Doa itu misalnya kita minta supaya dikabulkan berulang-ulang. Saya pikir-pikir yang kita samakan secara konvensional agamanya dia dengan kita. Kita itu sebetulnya melakukan semedi kok, pertapaan sebetulnya. Yang disebut berulang-ulang memang begitu hukum alam semestanya. Untuk mendapatkan kesadaran kita harus berulang-ulang memperbaiki terus apa yang ada kesalahan pada kita. Sama aja denyut jantung kita kan. Kenapa nggak sekali aja waktu bayi dia berdenyut, setelah itu dia diam aja, nggak usah berdenyut lagi. Ya enggak bisa begitu kan. Jantung itu mungkin dalam 1 menit 70 kali ya berdenyut terus. Berdenyut terus untuk memberikan oksigen ke seluruh tubuh kita. Begitu juga kita daimoku ya supaya kita tuh berdenyut terus, apa yang salah kita keluarkan, apa yang buruk kita keluarkan. Begitu dalam hukum alam semesta seperti itu sebetulnya. Jadi terus-menerus kita melakukan perbaikan diri. Sama aja di alam semesta pun selalu mengalami perbaikan diri untuk dia stabil, untuk menstabilkan di alam semesta ini. Begitupun kita sebetulnya. Begitu juga mungkin yang lain bisa menambahkan. Terima kasih. Saya kembalikan. Oke, makasih Pak Jimmy untuk pencerahan tambahannya. Silakan yang lainnya. Sebelum ke Pak Andri lagi dan Bu Lis atau Bu Aping. Pak Ferry, sudah jelas belum Pak Ferry? Apa masih? Jelas. Udah, oke. Sangat jelas. Bravo ya. Ya. Sip, thank you. Ayo, mana Cayo, Siska? Siska baterainya pengen meledak, panas. Biarin dulu. Suruh dia istirahat dulu. Gawat ntar kalau enggak. Iya. Yuk, yang lainnya lagi. Udah, enggak. Ke Pak Andri ya? Atau ke Bulis dulu? Bulis, mau tambahan nggak, Lis? Halo, Man. Gua rasa Andri sama Aping aja udah ada waktunya tuh. Betul, oke. Oke, Dre, masuk, Dre. Ya, terima kasih. Selamat malam. Mungkin sedikit aja, ini waktunya juga sayang, waktunya habis.
Em, sebenarnya banyak mau dijelasin, tapi waktunya mepet banget ini. Apa-apa diperpanjang, gue udah bilang sampai besok pagi. Untuk Ferry. Pertama Ferry. Halo Ferry, Mira. Halo. Halo Ferry, tadi mungkin nambahkan sedikit yang tadi dikatakan bahwa hukum ini memang harus perlu ada orang yang menyebarkan. Tadi dikasih contoh mengenai matahari terbit itu kan kita juga sudah belajar dari orang lain di sekolahan. Tapi mengenai hukum alam ini sebenarnya sudah ada dari dulu. Tapi oleh Buddha dijelaskan kepada kita. Hukum sebab akibat itu dari dulu ada. Kita belajar bertahun-tahun baru kita mengerti. Tapi terkadang pun kita masih nggak percaya. Dan masih banyak orang yang nggak tahu bahwa di dunia ini ada hukum yang berlaku, itu hukum sebab akibat. Itu selalu. Jadi perlu manusia yang menjelaskan mengenai hal ini. Termasuk kita sendiri yang belajar puluhan tahun pun terkadang kita nggak yakin. Kita masih suka nyelonong aja, ntar itu urusan nanti dah. Yang penting masih banyak kan hukum-hukum alam, misalnya jiwa kekal abadi dan sebagainya banyak. Ya, itu kira-kira begitu itu Ferry ya. Terus untuk Raman ini mungkin untuk semuanya. Bukan Gosio ya, forum materi malam hari ini kan mau menjelaskan bahwa lihat hukumnya, jangan lihat orangnya. Terus di Gosio Henshu kan hukumnya gaib, manusianya agung. Sebenarnya ini semua ada kaitannya. Jadi secara otomatis harusnya ini dua-dua tuh berlaku bagi seorang manusia. Dan di dalam pembahasan juga kan dijelasin mengenai dua sisi. Satu sisi itu kepada kita atau sebagai umat manusia yang kita menerima ceramah dari orang lain, bahwa kita jangan lihat wujud dari orangnya itu, tapi apa yang dibabarkan itu sesuai dengan hukum Buddha, kita harus ikutin. Tapi di bagian belakang itu dia menjelaskan juga bahwa sebagai seorang yang memberikan ceramah itu harus juga memperbaiki dirinya sendiri gitu. Karena kehidupan diri sendiri itu adalah mencerminkan apa yang kita ucapkan. Jadi sebagai seorang penganut, kita harus benar-benar menjalankan walaupun nggak sempurna, dan proses waktu itu lama, seumur hidup kita. Jadi kita juga nggak bisa bilang kamu jangan lihat saya dong, lihat hukum saya. Kita juga harus memperbaiki diri kita. Pasti kalau kita memperbaiki sedikit-sedikit pasti orang juga akan merasakan. Kecuali kita sama sekali nggak menjalankan, itu orang juga akan merasakan. Di zaman sekarang nggak bisa kita bilang kita memberikan macam-macam tapi kehidupan kita jauh berantakan gitu. Orang pasti akan nggak percaya juga gitu. Karena itu semua menempel di dalam badan kita. Maka saya juga suka selalu ngomong kan, anggota ayo selalu semua memberikan pendapat, ngomong dan sebagainya. Karena melalui bicara itu, cerita pengalaman dan sebagainya itu, suatu saat itu akan menjadi bahan bimbingan kepada diri kita sendiri. Dikala kita mengalami kesulitan dan sebagainya, kita akan teringat apa yang kita bicarakan. Apalagi kadang-kadang kita ya seperti memberi nasihat kepada orang lain, bahan itu yang akan menjadi nasihat kepada diri kita sendiri. Itu penting sekali, Man. Jadi sebagai seorang penganut ya kita dituntut juga bertanggung jawab mempraktekkan ajaran Buddha dalam kehidupan kita. Walaupun ini sangat sulit, sangat-sangat sulit, tapi harus. Itu melalui perjuangan Kongyo Daimuku. Ya, itu. Jadi di bahan ini menjelaskan dengan jelas untuk kita nerima orang lain punya pembicaraan dan untuk kita yang memberikan pembahasan, ceramah dan sebagainya kepada orang lain, itu dua-duanya kita harus berusaha untuk maju. Nah ini kesempatan nih Raman, sejak pandemi begini mungkin kita juga jarang
agak susah ke pusat, tapi Rahman kan hampir tiap kali kita ke antara Ibu Ira, belajar sungguh-sungguh Man, ada kesempatan ini. Udah sangat sungguh-sungguh. Ya, yang waktu kemarin gosok kamu bagus, tapi waktu cabang kemarin kacau aja. Nah, itu Enggak agak lah, ini kacau lagi. ala. Itu kan Nah, itu 50-50. sebenarnya pembahasannya bukan di situ, tapi untuk gosok itu saya udah melihat kamu belum pernah seperti itu. Ah, Jadi masa? ya benar, yang gosok kemarin itu mungkin seterusnya akan lebih baik. Dan kamu harus yakin Man, dengan kesungguhan hati itu apa ya, kehidupan ya bukan menjadi kaya ya Man ya, tapi kamu akan menjadi orang yang dihormatin ya, ada wibawanya, ada auranya. Itu jalankan ya, nanti suatu saat akan kelihatan itu. Mungkin untuk kaya, untuk susah, untuk seperti ini, tapi kaya dia tetap itu target itu. Tapi kaya secara spiritual, kaya jiwa itu pasti. Semuanya. Itu pasti. Ya, kalau jiwa kaya, materi pasti akan apa, mengikutin. Ya, tapi jangan punya target seperti mau jadi konglomerat dan sebagainya. Itu salah satu target juga belum tentu hidupnya enak, juga belum tentu. Tapi yang penting berrezeki itu. Kamu udah sangat berrezeki itu Man. Mungkin itu aja, ada beberapa hal. Oh ya, satu lagi Siska. Siska udah nggak ada. Handphonenya udah meledak. Ini harusnya Japri aja, Japri. Ini benernya harusnya memang online begini jumlah anggotanya harus lebih banyak. Kenapa cuma 11 orang, 12 orang ini? Nah, ini sebenarnya tugas kita semua. Ayolah kita sama-sama kita jalankan. Tadi kan udah ngomong, wow, udah nggak mau lagi jadi materi dan sebagainya. Terus maunya apa? Ya waktunya kita manfaatin untuk jalankan. Ya untuk apa? Pak Jimmy juga di Kalimantan. Ya, Pak Jimmy udah keluar. Lab juga. Ya nanti di Kalimantan bisa berkembang. Baterainya habis semua. Iya, udah pada lowbat kali. Iya, ya. Kalau pakai handphone ya iya. Sorry nih, waktunya udah terlalu mepet buat Ibu Aping. Diperpanjang sampai besok pagi. Perpanjang sampai besok pagi, Dri. Kenapa? Perpanjang sampai besok pagi, mumpung hari Jumat. Udah lowbat semua nih. Terima kasih ya. Sorry nih Ibu Aping, tinggal sedikit waktunya. Apa Pak? Ya, terima kasih. Ya, silakan Bu Aping. Ya, namanya orang Gekyo. Namanya orang Gekyo. Tulis, Pandri, Paraman, kamu siapa lagi? Aci, Yuli, terus siapa lagi? Yuni, udah pada live semuanya. Soalnya gini ya, itu pertemuan yang model kayak gini ya, gampang-gampang susah juga ya, udah dibilangin ya. Pasti yang tadi kayak JC bilang lebih sulit ya, soalnya orang-orang satu di rumah ya, pasti ada lagi yang dikerjain lah, ada yang diurus lah, belum lagi ntar kepancing mau nonton lah, entah bed lah, kuotanya habis, wifi-nya jelek gitu kan ya. Soalnya itu menurut saya ya satu perjuangan juga ya, gampang-gampang susah ya. Mungkin yang kayak Bulis pakai laptop kali ya, Pak Andri, Paraman juga ya. Yang pakai HP itu ya 2 jam tuh panasan langsung meledak ntar. Jadi sulit juga ya, benar yang lebih bagus pertemuan langsung begitu sebenarnya jauh lebih enak ya dibandingin begini ya. Tadi Bulis juga ngomong ya, kita juga tapi karena keadaannya seperti ini ya, jadi mau nggak mau deh seperti ini dulu ya. Jadi kalau untuk go-show-nya aku udah nggak jelasin lah, tadi udah jelas semua ya. Jadi ini semua adalah perlu perjuangan kita ya. Mestinya harusnya online begini tuh harusnya mestinya lebih banyak ya. Tapi kayaknya II juga keluar ya. Ini ada. Cuman nggak ada fotonya aja. Iya, jadinya tapi gimana ya, udah dibilangin juga ya, udah dikasih tahu juga, ada yang ada urusan, ada yang lagi bangun pagi dan yang lain-lain ya. Jadi sebenarnya di sini tadi kan udah dibilang ya, jangan ikutin hukumnya, jangan ikuti orangnya, karena manusia itu bisa berubah-berubah ya. Kita harus ikutin hukumnya. Dan juga dibilang hukum manusia dan hukum itu kan tidak terpisahkan. Dan juga di sini kan
kalau kita baca satu-satu ya, mengubah orang lain itu tidak mudah seperti membalikan telapak tangan ya. Jadi kalau kitanya itu semua, tadi kan Bu Lis bilang kan, semua itu harus kita tuntut sendiri ya. Karena kalau kita nggak mau nuntut belajar dhamma ya, mau gimana pun disuruh pun juga nggak bisa ya. Semua atas dasar kesadaran masing-masing lah ya. Jadi ketika kita ada keinginan untuk menuntut, saya pikir apapun semua bisa kita kalahkan ya. Tapi ketika kita nggak ada perasaan kesadaran ingin menuntut lebih ya mungkin ada aja halangannya ya. Seperti contoh kita di sini aja, kata si Jesse setiap kali mau pertemuan wifi-nya lemot, kagak bisa ya. Mesti pakai kuota. Lama-lama katanya lumayan juga ya, kuotanya bisa habis ratusan ribu. Yang aku bilang ya nggak apa-apa, hitung-hitung itu dana para kita. Lu beli berapa Mir itu Mir? Mungkin ya, mungkin kalau saya bilang tuh Ini 9.000 kan. Bagi kita yang disunter semuanya untuk segi materi menurut saya nggak ada yang kesulitan ya. Tadi baru Jesse barengan saya lagi cerita ya, ke daerah-daerah Sunter tuh mungkin yang kurang tuh biasanya itu ada kemalasan gitu. Untuk mau Ini 9.000. belajarnya mungkin. Jadi kalau bagi yang maksudnya yang lumayan ya, 2 jam itu hitung itu aja juga bisa 300-an ribuan lebih kalau gitu kan. 1 bulan penuh kan, Kalau kan satu yang bulan YouTube, penuh kan kita pertemuannya pakai YouTube dan yang lain-lain kan semuanya pakai linknya. Ada yang sebagian kalau ditanyain ya habis, apalagi yang anggota-anggota luar daerah ya kalau ditanya, wih berat juga ya mesti pakai kuota segala ya. Tapi apapun itu dia, tadi kan yang seperti Pak Andri bilang ke Pak Rahman ya, jiwa kita kaya, rezeki materi pun akan ngikutin gitu ya. Seperti Pak Rahman tuh mestinya itu sering-sering belajar ke pusat tuh mesti lebih bagus ya, karena menurut saya itu rezeki banget ya, bisa diperpanjang umurnya dan yang lain-lain tuh cukup bagus ya, itu satu kesempatan ya. Jadi mesti belajarnya itu jauh lebih bagus lagi ya. Jadi berhubung waktunya sudah habis, itu Pak Andre udah kasih jempol gede tuh. Siap. Nah, tuh, Siap. jangan hanya dipikir materi doang. Kita bilang materi aja ya, banyak yang materinya banyak ya, ada yang meninggal coba. Kita dikasih sehat, tadi kata Bu Lis ya, itu udah kasih gitu kan ya. Hari-hari kita bisa belajar Dharma, bisa Gongyo, bisa Daimoku, terima kasih. Daripada yang materi pun tuh semuanya fana ya, nggak bakal kita bisa bawa juga gitu kan ya. Jadi harus lebih sungguh-sungguh lagi deh kalau kita baca Gosyo-nya satu persatu tuh cukup bagus ya. Jadi kita mesti dalam kondisi seperti sekarang ini ya harus lebih sungguh-sungguh lagi. Setiap hari tuh ada waktu ya, mungkin lebih pada semua punya waktu lebih banyak ya, karena aktivitas di kantor dan yang lain-lain tuh ya gak begitu maksimal ya menurut saya. Jadi karena ada waktu lebih kita gunakan tuh buat Daimoku ya, bisa baca-baca Gosyo kan ya. Itu aja, sekian dan terima kasih dari saya. Makasih Mbak Peng. Habis Daimoku buka lapak ya Mbak Peng, cari Kang Tau. Pasti Kang Taunya lancar Pak kalau kayak begitu, kalau Daimokunya sungguh-sungguh. Ya pasti mesti sungguh-sungguh dulu ya. Oke Jess, ayo Jess. Ambil alih, mau di closing atau gimana? Ayo kita closing lah ya, kita sansio ya semuanya sama-sama. Namyo Namyo Renge-kyo. Namyo Renge-kyo. Oke semuanya, selamat malam. Selamat malam. Mimpi indah ya. Sampai ketemu lagi bulan depan. Dadah. Ayo Pak Jimmy. Selamat malam, sampai ketemu lagi ya Pak Jimmy bulan depan. Bye bye. Bye semuanya. Bye semuanya.
Bye. Bye. Bye-bye. Bye.